Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Sonika Saputra. Hari ini kita akan membahas tentang pencetakan dan permasalahan tablet. Karena ketika teman-teman nanti mencetak tablet, maka ada sedikit-sedikit permasalahan. Tapi sebelum ke permasalahan tablet, kita akan menjelaskan tentang pencetakan tablet. Perlu diketahui sedang tablet adalah sediaan yang campuran dari zat aktif, kemudian ada bahan pengisi, kemudian ada bahan tambahan yang lain. Dan bentuknya itu berbeda-beda. Ada bentuk tablet itu bentuknya kapsul tapi tablet, kemudian bentuknya segitiga, kemudian ada yang di empat seperti ini warna biru, karena setiap bentuk tablet ini bisa mengidentifikasi produk mana dia diproduksi. Contohnya Pfizer dengan bentuknya kasnya adalah warna biru. Setiap tablet terdapat berbagai ragam bentuk, ukuran, bobot, kekerasan, kemudian dan ketebalan. Nanti kekerasannya juga nanti akan terpenuhi, kekerasannya sekitar 4-7 kilo pada tablet-tablet umumnya. Kalau tablet punya itu 7-14 kilo. Itu adalah kekerasan dari tablet punya. Umumnya bentuk tablet berbentuk bundar dengan permukaan datar. Umumnya adalah tablet itu berbentuknya pipih bundar. Nah, kemudian namun demikian bentuk tablet yang telah diproduksi oleh beberapa pabrik desain khusus seperti bentuk segitiga, lonjong, segi 4 dan segi 6. Selain sebagai variasi juga menandakan identifikasi atau identitas dari pabrik itu sendiri. Ini sederhana. Hal ini hanya dimaksudkan membedakan produknya terhadap produk pabrik yang lain. Oh, ternyata produk A dengan produk yang lain itu mempunyai ciri khas yang berbeda. Jika Anda perhatikan bahwa berbagai macam bentuk tablet tersebut dihasilkan dengan membuat pangs dan lubang gempa yang didesain secara khusus. Pangs itu kayak cetakannya. Nanti kita berhubungan dengan alat pencetak tablet. Alatnya seperti ini ya, alat pencetak tablet itu seperti ini. Nanti teman-teman bisa cek di lab. Ini namanya single punch. Yang perlu diperhatikan di alat ini ada penutup motor atau penggerak. Jadi ditutup supaya apa? Supaya tidak berbahaya. Kemudian pengatur kekerasan tablet. Jika dilakukan uji coba trial 1 kali ternyata terlalu keras, maka ini diatur, skrupnya itu diatur. Kemudian ada hooper atau sepatu. Nah, fungsinya itu adalah mengeluarkan tablet. Ketika tablet itu digempa, kemudian tablet itu kan akan muncul ke atas. Dia akan disepak, namanya sepatu. Kemudian ada pengatur berat tablet. Nah, kalau pengatur berat tablet itu terletak di bawah, ya, terletak di bawah di. Kemudian ada pangs bawah dan pangs atas. Dan di housingnya ya, di itu di housingnya. Jadi ini adalah rangkaian dari single punch tablet. Jadi single punch itu pasnya cuma satu. Kemudian komponen dasar mesin pengempa tablet. Nah, kita harus belajar dulu sebelum tablet itu digempa, maka harus belajar alatnya itu ada apa saja sih. Yang pertama ada hooper atau corong pengisi tadi, atau penyepak tadi, sepatu tadi. Berfungsi sebagai tempat material yang akan digempa. Hooper di sini ya. Berfungsi sebagai tempat material yang akan digempa. Berarti ketika sampai membuat granulasi, jadi sediaan sebelum di tablet itu ada sistem granulasi dan tanpa granulasi. Karena ada tiga metode gempa, metode tempat langsung, metode granulasi. Granulasi pun dibagi menjadi dua, granulasi kering, granulasi basah.
Kemudian bedanya apa sih granulasi? Nah, kalau granulasi itu berarti ada sistem penggranulan. Ada sistem penggranulan. Kalau serbuk berarti ya serbuknya dicampur-campur, dimixing, kemudian dimasukkan ke alat pencetak. Tapi kalau granulasi ada granulasi kering, ada granulasi basah. Kalau granulasi basah berarti si serbuk itu dibuat granul dengan bahan pengikat. Biasanya PVP, CMCNA, HPMC itu adalah bahan-bahan pengikat untuk sistem granulasi. Kemudian hopper yang baik mampu menghasilkan aliran serbuk secara kontinu berlanjut sehingga menghasilkan di yang seragam, menghasilkan tablet yang seragam. Makanya hopper itu sangat berpengaruh. Bentuknya dirancang sedemikian rupa sehingga tidak berlepuk-lepuk, jadi langsung agar aliran serbuk tidak terhambat. Ini fungsi dari hopper atau corong pengisi, hopper atau corong pengisi. Jadi karakteristik serbuk, karakteristik granul, karakteristik tablet itu disesuaikan dengan zat aktifnya. Nah, zat aktif ini bisa nggak dicetak langsung, bisa nggak digranulasi, bisa nggak digranulasi kering. Nah, ini berdasarkan dari sampean praformulasi. Yang pertama adalah hopper. Kemudian yang kedua adalah D. D ini seperti ini ya bentuknya. Jadi kayak ada tempatnya seperti ini, berfungsi sebagai tempat material granul serbuk yang akan dikembang. D. D-nya bunder ya. Berfungsi sebagai tempat material atau granul atau serbuk yang akan dikembang. Jadi masuknya itu di sini. Ukurannya berapa? Itu ya di ini yang berpengaruh. Apakah bentuknya piring atau bentuknya segitiga yang berfungsi sebagai mencetak tablet ya di sini cetakan. Biasanya berbentuk tabung bulat dengan lubang yang tembus dari atas sampai ke bawah pada bagian tengahnya. Bentuk lubang bermacam-macam sesuai yang diinginkan, pada umumnya bulat. Jadi umumnya itu adalah bulat. Ukuran lubang akan menentukan diameter tablet yang dihasilkan. Jadi tergantung ukuran D ini akan tergantung tablet yang dihasilkan. Oke, kemudian ada pungs. Setelah ini ada pungs. Terdiri dari pungs atas dan bawah. Jadi kayak apa? Pang atas, pungs bawah. Terdiri dari pungs atas berfungsi untuk memberi tekanan pada massa yang akan dikembang. Makanya menyebutnya adalah kempal langsung. Dari kompresi bisa kalau tanpa ada granulasi. Pungs atas berfungsi untuk memberi tekanan pada massa yang akan dikembang yang ada di dalam D-nya untuk menjepit si granul itu namanya pungs. Pungs itu ada dua, pungs atas sama pungs bawah. Yang nantinya akan berpengaruh pada kekerasan tablet. Jadi kekerasan tablet itu berpengaruh pada pengaturan dari pungs itu sendiri. Pungs bawah berfungsi untuk mengatur volume material yang akan mengisi D, sehingga akan menentukan bobot tablet itu sendiri. Jadi sampai kalau kekerasannya kurang keras atau kurang bobot, ini diatur antara pungs atas sama pungs bawah. Bentuk pungs disesuaikan dengan bentuk D, pada umumnya permukaan pungs datar atau cekung. Makanya tablet itu bentuknya cekung. Cekung, tapi kalau bentuknya tablet itu adalah cembung ya. Tablet itu kan ada agak menonjol gitu. Nah, seperti ini ya. Ini namanya upper pungs atau pungs atas, ini pungs bawah. Kemudian yang ini adalah D. Nah, posisi granul itu adalah di sini. Ketika granul ini masukkan ke sini, ini kan opus hop tadi ya, sepatu tadi ya, hopnya granulnya masuk ke D, kemudian ininya bergerak ke kiri, kemudian ini ke kanan. Ini ke atas nih, ke atas, kemudian di ini pasnya itu akan turun, dia akan menjepit
di posisi tablet itu sendiri. Kemudian setelah posisi tabletnya terhimpit, kemudian dia akan dikeluarkan oleh namanya shoe atau kayak ini bentuknya sepatu. Jadi akan terus berlanjut sampai granulnya habis. Ini sistem dari pencetakan tablet. Ini ada lower punch, ada upper punch, kemudian ada ini tabletnya di sini, kemudian ada home-nya, rumahnya dari di itu sendiri. Kemudian ini adalah lokasi dari granul atau serbuk. Kenapa granul dan serbuk? Karena ya bentuknya bisa granul, bisa serbuk. Kalau sampai membuat formula paracetamol tidak cocok untuk dicetak langsung karena ininya besar, volumenya besar dan sifat dari serbuk itu sendiri susah untuk mengalir. Nah, ini salah satu pintar-pintarnya R&D sebagai research and development untuk ini cocoknya sebagai tablet apa masuk granulasi atau granulasi secara granulasi. Kemudian macam-macam mesin cetak tablet. Kalau nanti Mbak Marina, Mbak Aulia punya pabrik sendiri, ini adalah jenis-jenis dari mesin tablet itu sendiri. Ada bentuk tangan, kemudian ada yang tadi single punch, ada kemudian ada yang cetak rotari. Jadi D-nya itu banyak sekali. Jadi sistemnya sistem pabrik. Sekali dimasukkan ke sini nanti akan keluar sendiri. Oke, ada cetak tunggal atau single punch, kemudian ada cetak dengan tangan manual. Kalau teman-teman lihat di situs jual beli online itu ada namanya jual beli alat secara manual. Tapi jangan disalahgunakan nanti ilmunya untuk merancang narkotika. Dan sampai kita belajar farmasi untuk nantinya merancang di narkotika. Jadi ada tiga alat yang umumnya ada single punch, ada cetak rotari, kemudian ada bentuknya kanan. Bentuknya seperti ini ya teman-teman. Bentuknya seperti ini alatnya. Ini namanya yang rotari cetak. Nah, ini banyak sekali punch-nya seperti ini banyak sekali. Nah, kemudian bentuk tablet itu ya dipengaruhi dengan ini punch. Upper punch itu bentuknya ini. Nah, kalau dilihat di sini ini adalah cekung, kemudian ada tandanya di tengah-tengah. Nah, fungsinya ketika sampai nanti membagi tablet bisa. Kemudian atau sebagai capnya, identitasnya seperti ini. Gambar Hello Kitty atau mau gambar panda ini bisa di request oleh si industri sendiri atau identitas dari industri itu biasanya di sini. Ini adalah skema dari alat rotari. Hanya di sini banyak sekali berjalan ya 100 tablet berapa menit itu sudah selesai. Tapi kalau single punch dia akan satu-satu mencetak flag. Ada upper punch, lower punch. Ini sebagai identitas kode dari industri itu sendiri. Kemudian kita sudah mengenal alatnya, kemudian kita mengenal fase-fase dalam proses pencetakan tablet. Fase-fase proses pencetakan tablet. Nah, fase-fasenya seperti apa sih fase-fasenya? Yang pertama pengisian D dengan granul. Jadi diisi dulu, D-nya diisi dengan granul atau serbuk. Punch atas dan bawah seperti halnya sepatu pengisi berada pada posisi awal. Serbuk atau granul-granul dialirkan ke hopper tadi corong tadi, kemudian masuk ke dalam D karena sesuai dengan arah gravitasinya. Berarti ke bawah. Sementara itu ruangan cetak diisi dengan massa tablet. Pengisian D dengan granul diisi D-nya. Kemudian pencetakan granul yang kedua.
pans atas meluncur ke dalam ruang cetak. Jadi yang atas itu akan menghimpit yang ruang cetak dini. Kemudian pada tahap ini hopper akan kembali pada tempatnya dan pans atas akan turun mengempak granul menjadi tablet. Kemudian yang ketiga, pengeluaran tablet. Tabletnya akan dikeluarkan. Pans atas bergerak ke posisi semula, kemudian sementara itu pans bawah meluncur ke atas dan membawa tablet ke atas pinggiran. Ya, kemudian disepak oleh so itu sendiri. Sepatu pengisi bergerak maju dan mendorong tablet di atas jalan penyalur. Kemudian pas bawah jatuh kembali ke posisi semula. Berarti sistemnya itu akan naik turun seperti itu. Kira-kira seperti ini untuk pencetakan tablet. Ada yang ditanyakan mengenai alat pencetakan tablet, teman-teman? Tidak, Pak. Belum ada ya. Nanti silakan ke lab untuk melihat alatnya seperti apa. Kemudian ketika sudah tahu alatnya, maka kita akan mengetahui ketika kita proses, ya, kita proses pembuatan tablet pasti ada namanya permasalahan tablet. Ketika sampai membuat suatu formula, ketika sampai masak kan nggak mungkin formula masak itu akan sempurna. Pasti kurang asam, kurang sedap, dikasih penyedap lah, sama dengan permasalahan tablet. Kalau tablet itu akan kita nanti evaluasi bagaimana sih formula itu sendiri. Ketika tabletnya terlalu keras, tabletnya terlalu rapuh, maka selain alat juga formulasi. Kira-kira formulasi saya sudah benar apa belum? Itu di dalam pembuatan tablet. Ini adalah permasalahan tablet. Ada keeping, ya, ada lamination, ada chipping, ada cracking, ada sticking, ada picking, ada binding, ada mottling, ada variasi bobot, dan ada keseragaman kandungan. Jadi 10 materi ini teman-teman harus paham ketika nanti dikeluarkan pada ujian, maka harus paham apa itu capping, apa itu lamination, apa itu chipping, cracking, sticking, picking, binding, mottling, variasi bobot, dan keseragaman kandungan. Oke, kita akan bahas satu-satu permasalahan dari tablet itu sendiri. Yang pertama adalah capping dan laminasi. Capping itu adalah atasan, namanya cap berarti kan tutup. Capping, cara menghafalnya seperti itu. Cappingnya lepas, jadi atapnya itu lepas, namanya capping. Capping adalah pemisahan sebagian atau keseluruhan bagian atas atau bawah tablet dari badan tablet itu sendiri. Itu namanya capping. Sementara itu laminasi adalah pemisahan tablet menjadi 2 bagian atau lebih. Jadi tablet itu ketika dicetak jadi 3. Atas dan tengah dan bawah. Itu lepas semua. Ini namanya laminasi. Permasalahan pada proses ini dapat kita lihat setelah 1 jam atau 1 hari dari masa pembuatan. Jadi ketika sampai mencetak tablet, kok ketika didiamkan 1 jam atau besoknya itu melepas, berarti ada permasalahan di tablet. Nggak mungkin ketika sampean membuka sediaan, ketika sampean membuat puyer di apotek atau di puskesmas, ada di instalasi farmasinya masing-masing, kemudian ketika dibuka tabletnya kok capping, nggak mungkin. Karena tablet itu sudah lulus QC, quality control dari industri masing-masing. Kalau itu terjadi, berarti formulasinya adalah gagal. Ada capping dan laminasi. Capping itu atasnya lepas, kalau laminasi adalah pecah dari 3. Kemudian kita bahas penyebabnya. Penyebab terjadinya capping dan laminasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjeratnya udara di antara partikel-partikel atau granul yang masuk ke lubang kempa. Ternyata ketika tadi D-nya itu kemasukan. Selama pengepaan tidaklah sampai tekanan keempat dibebaskan dan kemudian mulai ketika tekanan dibebaskan. Artinya ada
jebakan dari udara tersebut. Terjeratnya udara di antara partikel granul. Kemudian yang kedua, perubahan bentuk formulasi selama dan setelah mengalami pengempakan. Ketika formulasi oke, tapi ketika dikempah menjadi panas atau menjadi lembab. Nah, ini perubahan bentuk formulasi. Kemudian yang ketiga, kurangnya kohesi. Jadi tidak ada ikatan tarik-menariknya. Kurangnya kohesi cenderung terjadi pada proses granulasi yang terlalu kering. Jadi tidak boleh kita granulasi itu terlalu basah dan terlalu kering. Karena syarat dari granulasi adalah sekitar kurang dari 5%. Syarat dari kekeringan itu sendiri. Kemudian kandungan fitness yang terlalu banyak, debunya terlalu banyak. Kemudian pada alat cetak, permukaan pas yang cekung atau sisi miring secara berangsur-angsur membelah ke dalam membentuk cakar yang dapat menarik mahkota tablet. Sisinya yang miring, cekung atau sisinya miring. Kemudian penyetelan mesin tablet yang tidak benar, karena sistem penyetelan yang tidak benar bisa menyebabkan tadi capping dan kemudian yang ketujuh, lubang kempang menjadi aus sehingga menimbulkan seperti cincin dalam area. Selanjutnya cara mengatasinya. Kalau kita tahu penyakitnya, berarti tahu cara mengobatinya. Menyemprot granul dengan air atau campuran air gliserin. Bila granul tidak cukup lembab, disemprot campuran air dan gliserin. Kemudian mengganti prosedur granulasi. Oh, ternyata ini nggak cocok ini. Di granulasi basah nggak cocok. Oh, cocoknya di granulasi kering. Kemudian mengeringkan kembali granul bila granul terlalu lembab. Oh, ternyata granulnya terlalu lembab. Dicek ya, dikeringkan kembali granulnya. Sampai terbentuk granul yang tidak terlalu keras. Kurang lebih 40 derajat Celcius ya, 40 derajat Celcius selama 30 menit pengeringan granul. Kemudian kalau granulnya sudah dikeluarkan dari oven ya, dicek di moisture balance. Nanti ngeceknya di moisture balance untuk mengetahui tingkat kelembapan granul. Kemudian meningkatkan jumlah pengikat atau melakukan regranulasi dengan pengikat yang lebih sesuai. Jadi digranulasi kembali. Menambahkan pengikat kering, misalnya amilum, gum arab, sorbitol, PVP, berguna. Ini adalah namanya pengikat. Tapi pengikatnya nggak pengikat basah. Dia tidak dibasahkan dengan aquades, tetapi hanya pengikat kering. Meningkatkan jumlah atau mengganti lubrikasi atau mengurangi lubrikan. Ada bidan, antidiaren, itu adalah termasuk lubrikan. Mengurangi diameter pas, kemudian menggunakan pas yang lebih sempit atau kecil. Supaya apa? Supaya udara itu tidak terjebak. Supaya udaranya tidak terjebak. Kemudian yang kedua adalah binding. Kedua adalah binding, melekat. Jadi terlekat. Binding itu serbuknya granulnya itu melekat di sini, melekat di D. Ini namanya binding.